Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya, biasanya tahun-tahun sebelumnya Edi diminta untuk bicara tentang Jakarta tenggelam. Makanya fotonya banyak begini nih. Tapi saat ini diminta untuk berbicara masalah terkait dengan, kalau di topik saya tuh, saya fokusnya ke lanina sih ya. Tadi Pak Supari udah bicara panjang tentang lebih kepada impact-nya ya saya, tapi saya lebih pada eh, menteri kita itu siapa sih begitu. Saya berawal dari satu pertanyaan riset biasanya gitu ya, dan saya fokus kepada apa yang terjadi saat ini dan bagaimana prospeknya ke depan begitu. Walaupun tadi di kesimpulan kedua kata Pak Supari, kondisinya normal-normal saja begitu ya. Ya Pak ya, ini pertanyaannya, benarkah datangnya musim hujan? Benarkah datangnya musim hujan? Jadi tidak hanya November, Desember, tetapi nanti berlanjut 2026 itu memang datangnya lebih awal ya. November itu udah dimulai. Ini akibat ulah La Nina katanya gitu ya. Kedua, benarkah akan terjadi cuaca dan iklim ekstrim, di mana tadi cuaca ekstrim telah terjadi. Kaget juga ya, ketika Bali itu angkanya bisa 280, padahal Jakarta Floods itu tahun 2020 di Halim 377. Nah, jika basis analisisnya hanya menelaah tingkah laku La Nina saja gitu ya. Ketiga, apa uniknya sih? Apa bedanya sih gitu ya? Kenapa sih sekarang tahun 2025 tuh dikatakan musim hujannya unik, antik, spesifik gitu ya? Beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga dinyatakan beda dari klimatologis. Tadi udah panjang lebar dijelaskan Pak Supari, termasuk kawasan mana. Tetapi saya cenderung kepada mekanismenya itu seperti apa gitu ya. Nah, satu, dua, dan tiga ini mudah-mudahan bisa terjawab di waktu yang 15 menit ini. BMKG memperingatkan hujan lebat pada tanggal 7 November kemarin gitu ya. Ini peringatan dini BMKG cuaca ekstrim. Nah, padahal kita fokusnya bukan ke cuaca ya. Ya cuaca ekstrim boleh lah. Nah, di sini nih memang kemarin hujan ekstrim gitu ya. Bahkan di dekat rumah saya tuh anginnya begitu kencang gitu, gelap banget gitu. Ya, pasti agak panik juga ya. eh Apakah ini karena tingkah ulah La Nina kan begitu ya? Setelah saya cek, kayaknya ini enggak ya. Tapi ini karena adanya angin puting beliung atau vortex atau tornado lah yang ada di sekitar Filipina begitu, yang bernama Fung Wong. Memang sih kawasan kita bebas dari hurricane, tornado besar gitu ya. Karena memang gaya Koreasnya nol gitu. Tapi harus dipahami bahwa yang cucunya, yang kecil-kecil gitu ya, yang kayak puting beliung dan sebagainya, itu masih ada gitu. Nah ini impactnya kan semua awan-awan yang ada di barat, bagian selatan, itu kan kesedot gitu. Oh berarti kalau ada pemicunya nih, ada satu pusat tekanan rendah, maka bisa sebagai indikasi awal akan terjadi penyedotan gitu, uap-uap air dari kawasan sekitar. Jadi sepertinya ini nggak ada kaitannya antara ini dengan La Nina. Karena dua hal yang menurut hemat saya. Cuma gini masalahnya, siapa yang memicu ini gitu ya, kenapa kok bisa terjadi gitu. Nah, oleh karena itu judul saya itu sebenarnya sih kepada musim hujan 2025 dan bayang-bayang La Nina. Ini yang menjadi topik saya seperti itu. Nah, terkait dengan bayang-bayang La Nina itu, pertanyaan tadi di atas itu sepertinya hanya bisa dijawab bila mana kita bisa menelaah dengan seksama. Jadi, deeply statistical atau analysis gitu ya. Bagaimana sih perilaku?
bagaimana evolusi, bagaimana dinamika ENSO, baik itu recent evolution, baik itu the current statusnya dan prediksinya. Dari pihak mana yang monggo mau dikeluarkan dari pihak NOAA boleh, mau pihak WMO boleh, pihak IRI oke. Jadi lembaga-lembaga internasional yang memang berkompeten untuk itu. Nah, saya mencoba menelaah apa yang dikeluarkan disajikan oleh pihak NOAA. Ini di update-nya itu Climate Prediction Center NCEP ya. Ini per tanggal 3 November. Sekarang tanggal 8 ya masih 5 hari yang lalu. Judulnya bagaimana ENSO, Recent Evolution, Current Status, and Prediction.